Definisi dan konsep homeostasis. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat terlarut, elektrolit dan non-elektrolit merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik atau ion bila berada dalam larutan krusial untuk fungsi saraf dan otot. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil meskipun terjadi perubahan eksternal. Kompartemen dan distribusi cairan. Tubuh manusia dewasa terdiri sekitar 60% air yang terbagi menjadi dua kompartemen utama. 1. Cairan intraseluler atau CIS. 2/3 dari total cairan tubuh, 40% dari berat badan berada di dalam sel. 2. Cairan ekstraseluler atau CIS. 1/3 dari total cairan tubuh, 20% dari berat badan. Cairan interstisial 15%, plasma intravaskular 5%, dan cairan transseluler 1-2%. Fungsi vital dalam tubuh yang pertama sebagai transportasi, yaitu membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke sel-sel serta mengangkut sisa metabolisme untuk dibuang. Selanjutnya ada termoregulasi, yaitu mengatur suhu tubuh melalui proses penguapan atau keringat dan distribusi panas ke permukaan kulit. Selanjutnya ada bioelektrik, yaitu memfasilitasi transmisi impuls saraf dan kontraksi otot melalui gradien konsentrasi ion. Nah, selanjutnya ada profil elektrolit utama. Di sini ada elektrolit, simbol lokasi utama, rentang nonmolar, fungsi utama. Nah, elektrolit natrium, simbolnya ada Na+, lokasi utamanya ada di ekstraseluler. Rentang normalnya 135 sampai 145 mdq atau L. Fungsi utamanya keseimbangan cairan, impuls. Selanjutnya, elektrolit kalium, simbol K+, lokasi utama intraseluler, rentang normal 3,5 sampai 5,0. Fungsi utamanya kontraksi otot, pompa saraf jantung. Selanjutnya ada elektrolit klorida, simbol Cl-, lokasi utama ada ekstraseluler, rentang normal 98 sampai 108. Fungsi utama keseimbangan asam basa pH. Nah, selanjutnya elektrolit kalsium, simbol Ca+, lokasi utama tulang atau CES, rentang normal 8 sampai 10,5. Fungsi utamanya pembekuan darah struktur tulang. Langsung saja kita masuk ke transportasi cairan dan elektron. Yang pertama, difusi, perpindahan partikel terlarut dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi permeabel dari area konsentrasi rendah zat terlarut ke area konsentrasi tinggi. Selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi adalah perpindahan cairan dan zat terlarut secara bersamaan akibat tekanan hidrostatik yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke regulasi sistem hormonal. Tubuh menggunakan mekanisme hormonal yang kompleks untuk menjaga stabilitas volume dan konsentrasi, yaitu ada ADH atau antidiuretik hormon, yaitu menahan air di ginjal untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua ada aldosteron, yaitu meningkatkan reabsorpsi natrium dan membuang kalium. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada ANP, yaitu dilepaskan jantung untuk menurunkan tekanan darah dan volume darah. Selanjutnya ada ketidakseimbangan cairan, dehidrasi dan edema. Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh melebihi asupan menyebabkan volume darah turun dan konsentrasi elektrolit meningkat. Overdehidrasi atau edema adalah penumpukan cairan berlebihan di ruang
interstisial, seringkali akibat gagal jantung atau penyakit ginjal. Selanjutnya kita masuk ke gangguan elektrolit umum. Yang pertama, natrium atau Na+, hiponatremia, kelemahan, kram otot, kejang hingga koma. Hipernatremia, haus ekstrem, lidah kering, agitasi. Yang kedua, kalium atau K+, hipokalemia, kelemahan otot parah, aritmia jantung. Hiperkalemia sangat berbahaya bagi jantung atau henti jantung. Selanjutnya kita masuk ke faktor determinan keseimbangan. Usia, bayi memiliki persen cairan tubuh lebih tinggi tapi cadangan lebih sedikit. Lansia memiliki sensitivitas haus yang menurun. Lingkungan, suhu panas meningkatkan kehilangan cairan melalui IWL dan keringat secara signifikan. Aktivitas fisik, olahraga invest memerlukan penggantian cairan dan elektrolit segera. Kondisi medis, luka bakar, pendarahan, diare hebat, dan muntah adalah penyebab utama ketidakkeseimbangan.